Sebelumnya mohon maaf, mohon izin untuk tidak bisa buka kamera karena ada kendala satu dan lain hal. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat kepada Ketua Umum Bakti, yaitu Kak Hidayat Ramadhani, serta seluruh jajaran pengurus Bakti bersama kita peduli dan para peserta yang kami cintai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan Ramadan Series Jilid kedua. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang semoga di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Kak Anasrullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Cek, cek. Suaranya kedengeran nggak? Punten. Kak Hidayat, kedengeran Kak Hidayat? Sudah saya. Kedengaran Kak? Lanjut. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Kak Nasrullah. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ketua Organisasi Bakti Bersama Kita Peduli, yaitu Kak Hidayat Ramadhani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Cek, tes. Apakah suara Ana sudah terdengar jelas ya? Sudah jelas ya Ustazah Salu, Ustazah Akbar, Ustazah lagi kan? Ini Jelas Ustaz, jelas. efek efek Mas Puas ini kayak. Taib,
Sebelumnya terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir dan semuanya yang saya banggakan peserta Ramadan Series Jilid 2 yang alhamdulillah dilaksanakan tanggal 16, yang insya Allah dilaksanakan tanggal 16 sampai tanggal 22 Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiya lahu. Langsung saja, mungkin alhamdulillah kita berkesempatan untuk hadir pada bulan suci Ramadan ini, masih diberikan kesehatan walafiat yang sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan agenda acara yang mungkin tidak besar di kita, tapi insya Allah besar di dunia. Ya, yaitu Ramadan Series Jilid 2 yang alhamdulillah dilaksanakan langsung oleh Bakti bersama Kita Peduli. Ya, mungkin sebelumnya ada teman-teman di sini peserta yang baru join belum pernah mendengar apa itu Bakti. Jadi alhamdulillah 2 tahun silam kita sudah berdiskusi bersama kerabat-kerabat kita, senior kita, ustadz, ulama, hingga kiai kita sendiri, bagaimana caranya membangkitkan jiwa-jiwa pemuda, jiwa-jiwa mahasiswa mungkin ya, dalam melaksanakan keberkahan bagi masyarakat kita semua gitu. Ya, mungkin ini bahasanya cukup kurang dipahami, tapi mohon maaf sebelumnya. Tujuan kita di sini, teman-teman ya, agar kita selalu termotivasi untuk bisa selalu bangkit dari zona nyaman, teman-teman ya. Nah, sehingga insya Allah dari Bakti sendiri akan selalu melaksanakan proker-proker yang menurut kita sesuai dengan visi misi kita gitu. Jadi pemuda saat ini kan hobinya rebahan ya Ustaz ya. Rebahan, nonton TikTok, scroll, tidur, makan, kayak gitu aja tuh tiap hari. Ya, coba kita sekali-kali ubah pola hidup kita, mulai dari bakti, nanti semoga yang lainnya termotivasi, kayak gitu. Ya, dan insya Allah nanti ke depannya tidak hanya bertentangan dengan Islam, ya. Pemateri kita sudah kita sediakan yang berkaitan dengan bisnis, konten kreator, insya Allah ada sosial media dan lain sebagainya, ya. Jadi tidak cenderung kepada eh, religi atau ke agama gitu. Ya, teman-teman yang non Islam mungkin ada yang ikut hadir di sini ya. Teman-teman saya juga ada yang pengen dong ikutan katanya. Silakan, kita terbuka untuk umum ya teman-teman. Karena kita belajar bersama di sini mengkaji peradaban Islam, khususnya untuk pemateri hari ini yang sangat spesial, kita undang langsung dari Turki ya. Nanti ada Ustadz lalu Muhammad Hayi dan Ustadz Muhammad Haikal Azra nih gitu. Oke, semoga teman-teman bisa memahami. Jika ada pertanyaan silakan sok gitu. Tanyakan kepada pemateri kita ya yang sudah kita undang jauh-jauh. Walaupun secara online, semoga semuanya bisa memahami gitu. Baik ya. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari segi jaringan komputer ini yang mungkin MC-nya tadi tidak bisa on cam karena perangkatnya yang tidak memadai dan lain sebagainya ya. Semoga kita selalu sehat walafiat. Syukron, alafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada ketua kita, yaitu Kak Hidayat Ramadhani. Untuk selanjutnya, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Akbar Wibowo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, oke, baik. Bismillah. Untuk mempermudah dan semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala bentuk keberkahan di bulan yang penuh barakah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar semua hajat-hajat kita dan apa yang kita inginkan dan apa yang kita niatkan Allah capai dan Allah jadikan sebuah pahala yang berat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وعاجلة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا يا الله في شجرة الموت وجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Akbar atas doanya. Kemudian alhamdulillah telah sampai rangkaian acara pada sore hari ini. Saya selaku Master of Ceremony Saru Kalmina pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kita mau lanjut untuk sesi kali ini yang akan dipandu narasumber kita yang sangat inspiratif dan luar biasa, yaitu Kak Lalu Muhammad Hayi dan Kak Hikal Azra. Sudah ada ya di tengah-tengah kita ya, Kak Lalu dan Kak Hikal? Sudah Halo, siap? jelas gak suaranya? Jelas-jelas. Oke, Sangat jelas. siap insya Allah. Baik, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengikuti serangkaian kegiatan yang insya Allah akan memperkaya pengetahuan dan memperkuat keimanan kita selama di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, izin saya selaku moderator membacakan biodata dari narasumber kita pada sore hari ini. Atas nama Kalalu Muhammad Hayi, yang lahir pada tanggal 3 April 2003. Betul, Kak Hayi? Kemudian riwayat pendidikannya ada di MTS dan MA Pondok Pesantren Darun Najwa 2 Cipining, S1 Istanbul University Fakultas Ilahiyat, dan S1 Anadolu University Fakultas Hubungan Internasional. Double degree ya, Pak? Oke, terus untuk Kak Muhammad Haikal Azrasani, tempat tanggal lahir Bogor 25 Desember 2002, pendidikannya di ada sama MTS dan MA Darun Najwa 2 Cipining, kemudian sekarang di Ankara University. Pengalaman organisasinya ada di bagian kesenian, bagian bahasa, ketua koordinator, ketua welcoming party PPI Ankara, ketua PPI Ankara, wakil direktur radio PPI Turki, wakil ketua Humas MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah Turki. Langsung saja mungkin ya Kak, karena mungkin dari para peserta sudah tidak sabar mendengarkan materi yang sangat-sangat luar biasa dengan tema seri belajar peradaban Islam yang mengupas kejayaan Turki Utsmani, kemudian dinasti Abbasiyah dan Andalusia. Untuk Kak Lalu Muhammad Hayi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya pas atau kurang besar ya teman-teman? Kurang besar sedikit, Ustaz. Oke, sebentar ya. Ya, diatur sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat para pengurus
organisasi bakti bersama Kita Peduli. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, taufik dan juga rahmatnya sehingga dapat terus istiqomah dalam menjalankan semua program-program yang antum semua miliki. Luar biasa karena antum mau menyisihkan waktu, tenaga, bahkan juga mungkin materi untuk kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi kawan-kawan kita. Baik, ya teman-teman semua, insya Allah pada sesi sore hari ini yang akan mengisi adalah Ana sendiri. Jadi Kak Haikal nanti besok, insya Allah akan mengisi besok. Dan setelahnya nanti kita akan isi bersama-sama. Teman-teman semua, sebentar. Presenternya boleh kasih Ana izin buat share screen. Teman-teman semua mungkin ada yang sedang di luar, yang kurang bisa mengikuti secara langsung, tidak bisa fokus dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Tapi mungkin bisa didengarkan ya, supaya bisa mendapatkan manfaat juga dari sesi sore hari ini. Karena insya Allah sesi sore hari ini kita akan belajar sesuatu yang sepertinya teman-teman belum pernah dengar sama sekali. Yang sepertinya teman-teman belum pernah membahasnya juga sama sekali. Jadi insya Allah kita akan sama-sama berdiskusi, sama-sama saling tukar pengetahuan, sama-sama saling tukar pemikiran tentang tentu saja peradaban Islam. Sudah tampak ya di layar teman-teman? Sudah, Ustaz. Baik, terima kasih Kak Hidayat. Teman-teman, insya Allah ada 3 hari ini kita akan melaksanakan 3 sesi tentang peradaban Islam. Hari ini kita akan fokus tentang pendahuluan. Jadi mungkin rasanya kayak ikut kuliah ya, cuman nanti kita atur sedikit supaya nggak seperti kuliahan gitu ya, supaya nggak kayak dosen menjelaskan gitu. Tapi kita coba supaya ada interaksi satu sama lain, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Nah, pertama di sesi hari ini, teman-teman, kita akan bahas tentang peradaban Islam pendahuluan. Pendahuluan tentang peradaban Islam. Besok, insya Allah, Haikal Azra akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Turki Utsmani awal. Ya, jadi Turki Utsmani itu teman-teman ada 2 fase yang akan kita bahas. Yang pertama fase kemajuan, dan di hari ketiga nanti itu kita akan membahas tentang fase kemunduran. Atau besok mungkin kita akan bahas tentang kemajuan dan kemunduran, dan di hari ketiga kita akan bahas tentang gimana sih cara untuk mengembalikan kejayaan Islam pada masa lampau. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang pendahuluan peradaban Islam. Supaya kita sebelum masuk ke peradaban Islam itu, kita tahu setidaknya apa sih yang dimaksud dengan peradaban. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, mungkin di kampusnya juga pernah dengar pembahasan, atau mungkin ada matkul tentang peradaban Islam. Cuma hari ini Ana coba untuk mengajak teman-teman melihat dari sisi yang berbeda. Kita akan melihat dari sisi yang berbeda tentang peradaban Islam. Ya, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang serius-serius, kita ngalor ngidul ngebul dulu teman-teman ya. Apa sih maksudnya ngalor ngidul ngebul? Jadi, ketika kita melihat satu kata, itu baiknya kita telusuri apa sih etimologi atau asal dari kata tersebut. Ngalor, teman-teman, itu asal katanya alor, bahasa Jawa. Artinya adalah selatan. Pergi ke selatan, itu disebut ngalor. Ngidul, itu teman-teman, asal katanya adalah kidul, yang artinya adalah utara. Yang artinya kalau ngidul berarti artinya adalah pergi ke utara. Jadi pergi kita sekarang, ini akan pergi ke selatan, kemudian balik lagi ke utara, bolak-balik, bolak-balik. Ngomongnya mungkin seperti tidak jelas, tapi insya Allah akan membuat kepala ngebul. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang latar belakang dari pentingnya mempelajari peradaban. Tapi mungkin topiknya agak sedikit putus-putus ya. Tapi nanti kita akan coba sambungkan di akhir. Baik teman-teman. Yang pertama kita akan bahas tentang dunia 100 tahun terakhir.
Hari ini kita ada di tahun 2025, tapi jangan lupa bahwa setiap hari yang kita jalani di tahun 2025 itu terbentuk oleh setiap hari yang sudah terlewati selama ribuan tahun peradaban manusia, dan lebih-lebih lagi terbentuk dari apa yang terjadi di dunia pada 100 tahun terakhir. Kenapa 100 tahun terakhir? Berarti tahun berapa ya teman-teman kalau 100 tahun terakhir itu? 1925 dan bahkan kira-kira sebelum itu. Apa sih yang terjadi pada masa-masa itu? Nah, teman-teman, yang pertama, dalam 100 tahun terakhir telah terjadi beberapa event besar yang menandai perubahan dunia begitu cepat. Yang pertama terjadi Perang Dunia Pertama, teman-teman, pada tahun 1914 sampai 1918. Perang Dunia Pertama. Mungkin teman-teman ada yang kurang suka dengan sejarah gitu ya. Cuman mau tidak mau kita harus membahas tentang sejarah supaya kita bisa paham kenapa sih perlu belajar peradaban. Nah, yang pertama, Perang Dunia Pertama itu terjadi aslinya di Eropa. Orang-orang Eropa karena mereka yang paling pinter, mereka yang paling maju, mereka yang paling hebat, sehingga ketika menulis buku sejarah, mereka menulis perang yang terjadi di Eropa sebagai Perang Dunia Pertama. Dalam literatur mereka, mereka sebut Perang Dunia Pertama sebagai perang besar, The Great Wars. Akan tetapi, kita dipaksa untuk memahami bahwa perang yang terjadi di Eropa, bunuh-bunuhan yang terjadi di Eropa, pertumpahan darah yang terjadi di Eropa, yang disebabkan oleh orang Eropa adalah perang dunia, sehingga kita seakan-akan bertanggung jawab atas perang itu. Bisa dipahami nggak teman-teman kira-kira? Jadi, dalam buku sejarah, ditulis perang dunia, perang dunia. Ana orang Lombok misalnya. Apakah 100 tahun lalu orang Lombok ikut berperang dalam Perang Dunia I? Enggak, teman-teman. Terus kenapa saya harus menyebutnya Perang Dunia? Karena yang di Lombok nggak ikut perang. Atau yang di Jakarta. Apakah orang di Jakarta ikut Perang Dunia I 100 tahun lalu? Enggak, teman-teman. Terus kenapa kita harus menyebutnya Perang Dunia? Karena padahal yang di Jakarta nggak ikut perang waktu itu. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana sejarah kita didistorsi dan otak kita dipaksa untuk menerima konsep bahwa kita juga ikut bersalah dan kita harus bertanggung jawab atas perang itu. Maka mereka mengganti namanya menjadi Perang Dunia I. Kenapa sih? Sebesar apa sih Perang Dunia I? 10 juta orang meninggal dunia. 10 juta orang, teman-teman. Jakarta tahun 2023 penduduknya itu 11 juta. 2024 malah tahun lalu dalam sensus terakhir itu 11 juta. Anggaplah kurang lebih satu Jakarta itu meninggal semua pada Perang Dunia I. Kurang besar apa kira-kira, teman-teman? Akibat dari konflik antar negara-negara Eropa yang sekarang mereka coba ubah namanya menjadi Perang Dunia. Baik, selanjutnya event besar kedua yang terjadi kurang lebih 100 tahun adalah bubarnya khilafah, teman-teman. Bubarnya khilafah. Kita dulu umat Islam terutamanya memiliki salah satu institusi. Orang Islam punya institusi atau lembaga yang disebut dengan khilafah, teman-teman. Jadi dulu kita punya khalifah. Jadi orang Islam di Aceh itu memiliki satu pemimpin dengan orang Islam di Afrika Selatan misalnya. Orang Islam di Sulawesi punya pemimpin yang sama dengan orang Islam di Maroko misalnya. Dulu seperti itu. Tapi pada tanggal 3 Maret 1924, institusi khilafah itu dibubarkan dan sayangnya dibubarkan di Turki, di tempat Ana sedang belajar pada saat ini. Selanjutnya, event ketiga yang terjadi yang mengubah dunia 100 tahun terakhir adalah Perang Dunia Kedua. Lagi-lagi kita dipaksa untuk menyebutnya Perang Dunia, teman-teman. Perang Dunia Kedua aslinya adalah perang yang dimulai karena kenakalan dan kesewenang-wenangan seorang bangsa Jerman, seorang Jerman. Tapi kita dipaksa untuk menyebutnya dengan Perang Dunia. Orang yang ada di Kalimantan misalnya, apakah pada saat itu dia ikut Perang Dunia Kedua? Nggak ikut, secara langsung dia tidak ikut dengan Perang Dunia Kedua. Tapi kemudian kenapa kita disuruh dan dipaksa untuk memahami konsep Perang Dunia? Supaya kita juga ikut bertanggung jawab atas kejahatan dan kebiadaban yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Kenapa? Karena pada saat itu 55 juta orang meninggal dunia.
55 juta orang itu mungkin kalau disebut angka agak cukup sedikit. Tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi real, penduduk Sumatera pada tahun 2025 itu teman-teman, penduduknya jumlahnya 55 juta. 55 juta. Penduduk Sumatera satu pulau. Nah, bayangkan semua orang di Sumatera meninggal dunia. Nah, itulah yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Itulah betapa biadabnya Perang Dunia, Perang Eropa sebenarnya. Perang Eropa, Perang Amerika, Perang Jepang. Tapi dipaksa kita untuk ikut-ikutan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Selanjutnya yang keempat teman-teman, perlawanan atas penjajahan. Setelah Perang Dunia Kedua, bangsa-bangsa yang kuat, beberapa di antaranya hancur. Beberapa di antaranya hilang dari sejarah, beberapa di antaranya menjadi lemah. Sehingga bangsa-bangsa itu yang sebelumnya memiliki jajahan-jajahan di berbagai belahan dunia, jajahan-jajahannya berusaha untuk merdeka. Nah, apa sih? Bagaimana signifikannya sih? Bagaimana luar biasanya sih perbedaan yang terjadi? Perbedaannya kita kiaskan teman-teman. Sebelum Perang Dunia Kedua terjadi, di dunia ini, di dunia kita ini, di bumi ini hanya ada 50 sampai 60 negara merdeka sebelum Perang Dunia Kedua. Tapi setelah Perang Dunia Kedua meningkat 2 kali lipat, 3 kali lipat menjadi 150 negara merdeka. Artinya apa? Sebelum Perang Dunia Kedua, sebagian besar penduduk di muka bumi adalah rakyat jajahan atau rakyat yang tidak merdeka. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, barulah mereka berusaha untuk menggapai kemerdekaan mereka. Termasuk negara kita bisa merdeka akibat jadinya Perang Dunia Kedua. Kemudian yang kelima teman-teman, nation states. Apa sih nation states? Setelah Perang Dunia Kedua, bangsa-bangsa tadi mencoba untuk merdeka, mereka mencoba mencari apa sih yang mendasari negara kita ini supaya perlu merdeka. Orang Indonesia pada saat itu tidak ada yang namanya orang Indonesia, teman-teman. Nggak ada. Orang Aceh ya orang Aceh. Orang Sumatera, orang Padang, orang Minang. Orang Jawa ya orang Jawa. Tapi kemudian seperti yang kita tahu ada namanya Sumpah Pemuda, dicoba untuk dibentuk satu bangsa, disebut namanya bangsa Indonesia. Nah, dari bangsa Indonesia ini kemudian coba untuk dibangun negara namanya negara Indonesia. Bukan cuma di Indonesia ternyata teman-teman. Di Malaysia coba dibentuk bangsa Melayu Malaysia, sehingga dari atas kebangsaan ini disebut negara Malaysia. Bangsa apalagi? Bangsa Myanmar misalnya. Dicoba dibentuk identitas kebangsaan namanya bangsa Myanmar, di atas itu dibangun negara Myanmar. Artinya setiap negara mencoba memiliki identitas kebangsaan yang berbeda-beda. Padahal kalau kita pikir-pikir teman-teman, apa sih yang bikin kita sama dengan mereka? Contoh saya sebagai seorang Sasak, suku Sasak dari Lombok, apa yang membuat saya bertautan dengan orang yang ada di Papua? Pada tahun 1945 ya. Sekarang mungkin kita bisa bahas bahasa sekarang. Tapi pada tahun 1945, apa yang bikin sama? Begitu teman-teman. Slide-nya belum beralih ya. Masih slide pertama. Tolong ditegur ya teman-teman langsung kalau misalnya. Sekarang apa tulisannya teman-teman? Masih peradaban Islam pendahuluannya. Kirain saya itu Oke, Jepang sengaja begitu. oke, salah. Bentar ya. Oke. Oke. Sekarang apa bacaannya? Dunia 100 tahun Oke, terakhir. ini yang sedang kita bahas teman-teman. Sudah nomor 5 tadi. Sudah nomor Oke. 5. Ya, misalnya contoh lain. Di orang Aceh, apa hubungan antara orang Aceh dengan orang Maluku pada tahun 1945? Belum ada, teman-teman. Setelah itulah baru coba dibikin identitas bangsa Indonesia. Dari identitas bangsa Indonesia, barulah dibikin negara merdeka yang namanya Negara Republik Indonesia. Itulah namanya nation states. Dan bukan cuma di Indonesia. Negara Afrika Selatan, negara India, coba dibangun suatu identitas namanya India. Pakistan. Contoh teman-teman, Pakistan. Tidak ada namanya bangsa Pakistan sebelum dibentuknya negara Pakistan. Nggak ada. Mereka itu orang India. Tapi kemudian ketika Inggris membagi-bagi India menjadi beberapa bagian, 3 bagian, mereka bikin India Buddha, India Hindu, dan India Islam. India Hindu namanya India seperti yang kita tahu sekarang. India Buddha namanya Myanmar. India Islam namanya Pakistan. Mereka dipisahkan
disuruh untuk pergi dari tanahnya ke tempat yang namanya Pakistan, orang-orang India Muslim waktu itu disuruh bikin negara sendiri. Baru setelah itulah mereka punya identitas namanya bangsa Pakistan. Bayangkan. Jadi betapa anehnya hal-hal yang terjadi pada 100 tahun terakhir ini. Contoh ya, ini contoh realnya. Misalnya saya, jangan adalah orang Kak Akbar, misalnya Akbar Susilo ini kan orang Betawi misalnya. Bayangkan Belanda bikin negara Betawi, tapi tempatnya di Tangerang, bukan Jakarta sekarang. Akbar disuruh pindah oleh Belanda untuk pergi ke Tangerang, bikin negara baru, negara Betawi di sana. Kan begitu aneh. Kenapa orang harus begitu? Ya kan? Nah, itulah yang terjadi teman-teman pada 100 tahun terakhir. Nah, kemudian setelah terbentuknya nation states dan perlawanan negara-negara terjajah, terakhir event besar yang terjadi teman-teman dan yang paling penting adalah perang dingin. Apa tuh perang dingin? Mungkin ini agak berat ya teman-teman karena kita bahas sejarah sedikit. Pemenang Perang Dunia Kedua itu ada dua teman-teman. Yang pertama namanya negara Amerika Serikat. Yang kedua namanya negara Uni Soviet. Negara Amerika Serikat ini itu punya ciri-ciri khas. Salah satunya adalah negaranya demokratis dan kapitalis. Demokratis artinya presidennya dipilih langsung sama rakyat. Kapitalis artinya rakyat itu bisa cari uang bagaimanapun caranya. Buka toko, buka bengkel, jualan, jadi dokter, itu boleh. Dapat gaji, beda-beda, boleh. Itu negara kapitalis. Itu Amerika Serikat. Oke. Yang kedua, pemimpinnya tadi namanya, pemenangnya namanya Uni Soviet. Uni Soviet itu ada ciri-ciri khasnya juga. Yang pertama, dia negara komunis. Oke. Yang kedua, dia negara non-demokratis. Apa artinya teman-teman? Pemimpinnya tidak langsung dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh partai. Jadi nggak ada namanya pemilu di Uni Soviet. Yang kedua, rakyat nggak boleh punya gaji yang berbeda atau tidak bisa berusaha semau dia. Jadi rakyat itu dikasih kerjaan sama negara, cuma gajinya tergantung negara. Jadi nggak ada orang buka toko kemudian jadi kaya sendiri, nggak ada. Semuanya sama, semuanya rata. Itu. Pekerja buruh semuanya rata. Jadi guru semuanya rata gajinya, nggak ada yang beda. Itu namanya negara komunis. Supaya kita memudahkan bagaimana menghayalkan masa-masa itu. Nah, dua negara pemenang ini dapat uang banyak banget dari perang, teman-teman. Itulah busuknya perang. Orang-orang yang perang, busuknya ketika menang dapat uang, ketika kalah nggak dapat apa-apa. Ketika menang dapat uang banyak banget. Maka Uni Soviet dan Amerika Serikat mencoba untuk melebarkan pengaruhnya, mencoba untuk menjajah dengan cara lain. Maka dibentuklah negara-negara komunis lain seperti Korea Utara, Vietnam, Kuba, negara-negara Eropa Timur. Itu dibikin teman-teman, negara-negara komunis dibantu oleh Uni Soviet. Nah, Amerika Serikat mereka juga mencoba untuk menyebarkan pengaruh mereka. Maka dibikinlah negara-negara seperti Vietnam Selatan, Thailand, termasuk Indonesia juga mendapat pengaruh dari Amerika Serikat. Nah, dua negara ini yang sebelumnya mereka bersahabat pada Perang Dunia Kedua sehingga bisa menang karena saling bantu tuh kan. Mereka saling bantu di Perang Dunia Kedua kemudian menang. Akhirnya mereka merasa, wah nggak bisa nih kita bersaing seperti ini. Nggak bisa nih kita damai-damai aja. Akhirnya mereka melaksanakan perang non fisik. Jadi perangnya bukan tembak-tembakan lagi, tapi perangnya itu lebih kepada persaingan ekonomi, persaingan politik, persaingan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Bersaing terus teman-teman. Itu yang terjadi pada perang dingin, tapi akhirnya pada tahun 1991 Uni Soviet kalah dan bubar. Negaranya bubar, teman-teman. Sekarang menjadi negara Rusia. Tapi Rusia bukan komunis lagi. Jadi dulu Uni Soviet yang komunis itu sudah bubar pada tahun 1991 dan pemenang dari Perang Dingin adalah Amerika Serikat. Itulah kenapa sekarang kalau kita tanya apa sih negara adidaya di dunia ini? Kak Akbar, apa ya negara adidaya dunia sekarang? Negara paling kuat di dunia sekarang negara mana? Amerika Serikat, Kak. Amerika Serikat. Iya, kenapa? Karena mereka menang Perang Dingin. Nah, jadilah Amerika Serikat satu-satunya negara adidaya di dunia. Waktu itu, sebelum itu, mereka saingan tuh berdua sama Uni Soviet, tapi karena Amerika Serikat menang, satu-satunya negara adidaya dunia adalah Amerika Serikat. Sampai sekarang. Teman-teman coba lihat kehidupan kita sehari-hari, pakai HP, iPhone, Amerika Serikat.
Eh, Laptopnya Kak Hidayat apa tuh namanya? I apa namanya? Apple Mac ya, Amerika Serikat. Zoom Amerika Serikat yang kita pakai teman-teman. Apalagi teman-teman, hampir semua kehidupan kita adalah kehidupan yang dirancang oleh Amerika Serikat. Tapi pelan-pelan, teman-teman, pelan-pelan dunia mencari jati dirinya masing-masing. Setiap negara sekarang mencari jati dirinya masing-masing. Muncullah negara-negara kuat baru. Ada yang namanya Cina. Sekarang kan lagi perang, perang mental tuh antara Cina dengan Amerika. Rusia yang dulu bekasnya Uni Soviet juga sekarang mulai kembali bangkit. Negara di antara negara-negara Islam ada Turki yang sekarang mulai mencoba pengaruhnya, melebarkan pengaruhnya. Kemudian ada Saudi Arabia yang juga sekarang coba mulai melebarkan pengaruhnya. Sayangnya Indonesia, tapi Indonesia juga mulai teman-teman. Indonesia juga mulai untuk mencoba melebarkan pengaruhnya. Setiap negara sekarang sepertinya mulai tidak mau patuh dengan Amerika Serikat. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Pada masa ini, detik ini yang terjadi apa? Setiap negara di dunia mencoba mencari jati dirinya masing-masing. Anak ulangi sekali lagi ya, yang terjadi hari ini adalah setiap negara di dunia mencoba mencari jati dirinya masing-masing. Apa sih maksudnya mencari jati diri itu? Sekarang kita akan bahas. Apakah berubah slide-nya? Eh, Sudah selalu? Belum, Ustaz. Belum, kakak Oh, belum. belum. Berarti harus satu-satu dong ya. Kok bisa Ya, ya? coba di ini kali ya. Nah, itu dia. Peragaan slide. Nah, tahu coba gini mungkin ya. Atau enggak kirim aja ke Ana Ustadz atau nanti dibantu sama operator. Hmm. Biar enak, Anda aja Kak. Nah, ini kayaknya bisa nih sekarang. Apa? Apa tulisannya? Pertanyaan Pertanyaan nggak? Oke. eksistensial. Pertanyaan eksistensial. Aduh, berat banget kata-katanya. Apa sih maksudnya gitu kan? Ya teman-teman, mohon maaf. Jadi kalau kayak begini kata-katanya kan kayak orang kuliah gitu. Cuman kita coba supaya lebih gampang. Berubah nggak Kak Salu? Berubah. Oke, nah sekarang udah bisa berarti. Eksistensi, teman-teman, artinya jati diri. Tadi kan kita bahas, yang terjadi hari ini adalah setiap negara di dunia mencoba mencari jati dirinya, termasuk setiap individu, setiap warga negara, setiap orang yang ada di negara tersebut. Yang bisa Anda tanya-tanya siapa ya kira-kira ya? Eh, di rapat ada Kak Tiara, ada nggak di sini Kak Tiara? Kak Tiara, oh nggak ada. Kak Kak Leli, ada Kak Leli? Lilim. Oh Kak Lilim, ada Kak Lilim. Lilim kali Lilim. Kak Lilim, halo. Halo, bisa di open mic-nya, Kak Lilim? Lagi di Hilang. luar. Kak Umar, Kak Umar, Kak Umar. Halo Kak Umar. Halo, Oh, oke, Kak Umar, ada nih. Kak Umar, sekarang kita coba untuk nanya Kak Umar. Kak Umar itu udah menemukan jati dirinya atau masih mencari jati dirinya enggak? alhamdulillah sudah Alhamdulillah sebagian, tapi sudah. masih sedang mencari, Ustaz. Oke, siap Kak Umar. Nah, Kak Umar kan sudah ya. Ana mau cari yang belum nih sebenarnya. Kak Bowo deh, Kak Akbar, apa deh? Kak Akbar ya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya. Ada 3 pertanyaan tentang eksistensi atau kejati dirian. Yang pertama, siapa saya? Yang kedua, untuk apa saya ada? Yang ketiga, kemana saya pergi? Kita tanya nomor 1 aja deh. Kak Akbar, kamu itu siapa? Gitu. Saya seorang makhluk. Kak Akbar adalah seorang seorang makhluk. Seorang makhluk ya jawabannya. Berarti tapi jangan lupa batu juga makhluk. Angin juga makhluk. Rumput juga makhluk. Apakah Kak Akbar terima disebut sama dengan rumput, angin gitu? Makhluk yang selalu memberikan kemanfaatan untuk diri sendiri dan orang lain. Masya Allah, luar biasa. Jadi kan itu
pertanyaan jati diri, teman-teman. Nah, setiap negara, setiap kelompok, setiap organisasi, setiap individu, setiap orang itu mempertanyakan kejati diriannya sekarang. Yang pertama, ada 3 pertanyaan. Ada banyak sebenarnya, cuman yang kita cari 3 sekarang. Pertama, siapa saya? Coba teman-teman, kalau sudah bisa menjawab 3 pertanyaan ini, berarti hidupnya sudah punya pedoman artinya. Kalau belum bisa menjawab, berarti belum punya pedoman. Yang pertama, siapa saya? Contoh, Ana misalnya. Setiap manusia ya, itu pasti memiliki kebutuhan untuk berkelompok dan mengidentifikasi diri. Gak ada manusia bilang saya manusia sendiri gitu, gak ada. Gak mau, saya tidak terafiliasi, gak masuk kelompok ini, bukan termasuk negara itu, bukan termasuk agama itu, gak ada. Semua orang pasti punya kebutuhan berafiliasi. Contoh afiliasi banyak teman-teman. Saya fans klub misalnya bola ini, saya mahasiswa universitas ini, itu kan termasuk dari identitas kita. Siapa saya? Saya pendukung paslon nomor ini, itu kan termasuk kebutuhan berkelompok teman-teman. Karena saya perlu untuk mengidentifikasi saya itu siapa. Sebelum saya bergaul dengan orang lain, saya harus tahu saya itu siapa, gitu kan? Itu pertanyaan pertama, siapa saya? Yang kedua, untuk apa saya ada? Untuk apa saya ada? Kenapa? Tadi Kak Akbar langsung menjawab yang bermanfaat untuk orang lain gitu katanya. Berarti itu adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 2 buat Kak Akbar. Mungkin buat yang lain bisa berbeda. Untuk apa saya ada? Ada yang bilang untuk dapat uang banyak, untuk jadi orang kaya, untuk jadi orang sukses, untuk membahagiakan orang tua. Itu kan jawaban-jawaban masing-masing orang. Tapi setiap orang pasti punya jawaban masing-masing untuk pertanyaan ini. Yang ketiga, kemana saya pergi? Kemana saya pergi? Nah, pertanyaan ini juga setiap orang punya jawaban masing-masing. Akhir saya ini apa? Itu maksudnya dari pertanyaan ketiga. Setiap negara, teman-teman, sekarang itu mencoba untuk mencari jati dirinya. Indonesia, contoh, sedang mencari jati dirinya siapa saya. Indonesia itu apa sih sebenarnya? Sedang mencari sekarang, teman-teman. Bahkan diskursus, pembahasan yang ada di tingkat perguruan tinggi juga kebanyakan atau di medsos misalnya, gue kebanyakan mempertanyakan hal ini siapa saya. Ada yang bilang saya pendukung paslon nomor ini, ada yang bilang saya ini keturunan keturunan A, keturunan Sultan B, keturunan Nabi A. Ada yang bilang saya ini organisasi A, organisasi B, macam-macam. Untuk menjawab siapa saya. Untuk apa saya ada? Setiap negara juga bertanya untuk apa saya ada. Indonesia mencoba jawab di pembukaan Undang-Undang Dasar kalau teman-teman ingat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya, lain sebagainya, lain sebagainya. Itu jawaban Indonesia buat dirinya sendiri. Tapi apakah sudah terjadi itu belum? Wallahu a'lam. Teman-teman bisa menjawab sendiri. Kemana saya pergi? Itu juga negara-negara sedang mencari jati diri. Sedang mencari jawaban dari pertanyaan ini. Kemana saya pergi? Indonesia misalnya, kemana sih nanti? Apakah akan tetap jadi negara yang namanya Indonesia sendiri yang seperti sekarang? Atau akan bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara? Atau akan bergabung dengan negara-negara di dunia semuanya jadi satu? Atau akan pecah? Kemana saya pergi? Itu masih sedang dicari jawabannya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungannya antara pertanyaan-pertanyaan yang 3 itu dengan peradaban? Apa hubungan dengan tema kita hari ini? Apa hubungannya kira-kira? Kak Umar. Menentukan roadmap kejelasan hidup, Ustaz. Iya, menentukan roadmap kejelasan hidup. Dengan perhubungan dengan peradaban, bagaimana Kak Umar? Karena peradaban itu kan hasil dari kumpulan prestasi-prestasi individu ya. Nah, dari prestasi individu itu dikolektif sehingga menciptakan sebuah peradaban yang besar. Luar biasa. Nah, ini nanti kita akan bahas di pengertian peradaban. Ya, salah satunya itu. Sekarang kita coba untuk analisis dan kita mudahkan bahasanya. Karena, kenapa? Apa hubungan pertanyaan yang 3 tadi dengan peradaban? Karena peradaban memberikan jawaban yang paling lengkap untuk kebutuhan itu. Peradaban memberikan jawaban yang paling lengkap untuk kebutuhan itu yang 3 tadi. Kebutuhan identifikasi, kebutuhan untuk Tadi apa aja kebutuhannya? Kebutuhan untuk memiliki tujuan dan kebutuhan untuk merasa ada. Oke? Emang benar. Jangan diiyain aja teman-teman, harus dipertanyakan. Emang benar peradaban memberikan jawaban yang paling lengkap untuk kebutuhan itu. Nah, tapi
lahir dua pertanyaan baru setelah itu. Peradaban mana yang paling lengkap menjawab kebutuhan yang tiga itu? Dan peradaban mana yang paling baik menjawab kebutuhan itu? Ada yang bisa jawab kira-kira? Di antara peradaban-peradaban di dunia sekarang ini, mana yang paling lengkap dan yang paling baik menjawab tiga kebutuhan itu? Kebutuhan berkelompok, kebutuhan memiliki tujuan, dan kebutuhan untuk ada. Karena kebutuhan tentang akhir kita. Kira-kira peradaban mana menurut teman-teman? Peradaban Islam ya, Ustaz? Aduh, Islam, Masya Allah, Ustaz. Jadi berarti udah nggak perlu kita lanjut kalau udah ketemu jawabannya. Ya, mungkin teman-teman bisa tanya. Ana nggak apa namanya memaksa teman-teman untuk harus peradaban Islam itu nggak harus. Cuma menurut Ana pribadi adalah peradaban Islam. Kenapa? Nanti kita akan bahas kenapa. Dan kalaupun teman-teman punya jawaban lain, misalnya peradaban Barat, peradaban Cina, peradaban India mungkin ya, peradaban Eropa mungkin, silahkan. Tapi jangan berhenti di situ. Terus lakukan eksperimen, tanyakan, jangan sampai kita ternyata berada di jawaban yang salah. Nah, jawabannya adalah peradaban Islam. Kenapa? Sekarang kita coba bandingkan ya. Ada dua peradaban besar sekarang. Pertama peradaban Barat, atau kita sebut Western Civilization. Dan ada peradaban Islam yang disebut Hadharah Islamiyah. Nah, coba kita satu persatu kita tanya. Pertanyaan pertama, teman-teman, siapa saya? Siapa saya? Menurut Western Civilization, peradaban Barat, kalau pakai bahasa Inggris jadi keren gitu kan, kayak orang terpelajar gitu rasanya. Padahal nggak biasa aja. Siapa saya? Jawabannya adalah saya adalah makhluk hidup yang terbentuk dari fisik dan jiwa. Dan jiwa saya terbentuk dari tiga hal. Id, ego, dan superego. Ini salah satu jawaban dari psikolog Barat gitu. Id, teman-teman, adalah kemauan diri kita. Superego adalah kemauan masyarakat. Ego adalah faktor yang membuat kita bisa seimbang dengan masyarakat. Jadi kita bisa menekan kemauan kita untuk mengikuti kemauan masyarakat. Coba Anda ulangi ya. It itu menurut Barat adalah kemauan kita. Contoh, saya sekarang mau apa misalnya, saya sekarang mau misalnya lagi di jalan nih teman-teman ya. Lagi naik motor. Pengen banget gitu rasanya ngegas motor sampai 200 km per jam. Pengen banget. Apalagi kalau cowok, kayaknya adrenalinnya kuat banget kalau begitu. Itu it namanya. Kemauan untuk kemauan diri sendiri. Saya pengen ngegas motor 200 km per jam. Super egonya, masyarakatnya bilang nggak boleh. Nggak boleh. Kamu maksimal 80 km. Nggak boleh lebih dari 80 km. Nah, kemauan kita untuk mengikuti masyarakat itu namanya ego. Oke? Nah, tapi kalau kita lihat dari atas nih teman-teman ya, yang disebut siapa saya, siapa jiwa saya oleh Barat itu adalah pertentangan antara manusia dengan masyarakatnya. Seakan-akan manusia itu harus terus bertentangan sama masyarakatnya. Ya enggak? Seakan-akan it harus terus tabrakan sama yang namanya superego. Seakan-akan manusia itu sesuatu yang lain daripada masyarakatnya. Seakan-akan manusia itu harus bisa melawan masyarakatnya, konflik dengan masyarakatnya. Itu menurut Barat, teman-teman. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, untuk apa saya ada? Yang pertama, untuk bertahan hidup. Kalau sudah bisa bertahan hidup, menjalani hidup. Kalau sudah bisa menjalani hidup, menikmati hidup. Masuk akal nggak teman-teman jawabannya? Masuk. Kalau kita sejak SD diajarin, kebutuhan itu ada 3. Pertama, kebutuhan premier namanya. Kebutuhan dasar. Apa itu? Sandang, pangan, papan. Makan, rumah tempat tinggal yang cukup, dan pakaian yang cukup. Kalau sudah penuhi, naik ke kebutuhan yang kedua. Namanya kebutuhan sekunder. Ingat gak teman-teman kira-kira? Artinya kebutuhan yang tambahan. Makannya lebih enak sedikit gitu. Menjalani hidup. Itu menjalani hidup teman-teman. Makannya lebih enak sedikit. Bajunya lebih bagus sedikit. Rumahnya lebih bagus sedikit. Kalau sudah terpenuhi ini yang kedua, naik yang ketiga. Ini pelajaran SD teman-teman kalau teman-teman ingat ya. Namanya kebutuhan tersier. Kebutuhan mewah. Mobilnya mewah. Bajunya mewah. Rumahnya mewah. Persis dengan apa yang ada di jawaban peradaban Barat untuk pertanyaan, untuk apa saya ada? Untuk memenuhi kebutuhan saya. Kebutuhan premier saya bertahan hidup,
Kebutuhan sekunder saya menjalani hidup, kebutuhan tersier saya menikmati hidup. Gitu aja. Kira-kira teman-teman silahkan tanya diri sendiri sekarang ya. Kira-kira kita sama nggak sih pemikiran kita sama orang Barat sekarang? Yang penting yang pertama saya kenyang dulu. Sudah kenyang, kalau bisa saya makan yang lebih enak. Kalau sudah bisa makan yang lebih enak, saya bercita-cita suatu saat nanti bisa makan makanan yang paling enak. Ya nggak sih? Misalnya sekarang saya lagi makan. Kemudian saya lihat post Instagram misalnya. Oh, ada warung ayam gepuk. Enak tuh. Saya makan. Ternyata saya lihat lagi ada bukan warung lagi, restoran bintang 5. Saya bercita-cita nanti kalau punya uang pengen makan di situ. Itu adalah salah satu bentuk bukti bahwa peradaban Barat sudah masuk ke aliran darah kita, teman-teman. Sayang sekali. Oke, pertanyaan yang ketiga, kemana saya pergi? Kemana saya pergi? Untuk peradaban Barat, jawabannya yang nggak ada lagi. Udah, kalau sudah selesai hidupmu, udah. Atau nggak kemana-mana, ya udah gitu-gitu aja. Udah, hidupmu sudah selesai. Itu menurut peradaban Barat. Nah, sekarang teman-teman, seperti tadi jawaban dari Kak Hidayat, peradaban yang paling bisa menjawab pertanyaan jati diri kita adalah peradaban Islam katanya. Masya Allah. Benar gak sih? Peradaban Islam namanya Hadharah Islamiyah. Untuk pertanyaan siapa saya, Allah sudah memberi kita jawaban teman-teman. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa saya? Saya adalah khalifah Allah di muka bumi. Ketika Allah memiliki sifat Ar-Rahman, pengasih, maka saya pun harus bisa bersifat pengasih. Ketika Allah punya sifat Ar-Rahim, penyayang, maka saya pun harus bisa punya sifat penyayang. Ketika Allah punya sifat Al-Afu, yang maha memberi maaf, kita pun harus bisa mencerminkan sifat memberi maaf. Khalifatullah alal ard. Khalifah Allah di muka bumi. Nah, untuk pertanyaan untuk apa saya ada? Untuk apa saya ada? Allah sudah kasih jawaban juga, teman-teman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa saya ada? Untuk beribadah, udah. Oh, ibadah itu berarti harus sholat, terus itikaf di masjid gitu. Enggak, bukan teman-teman. Bisnis pun ibadah, belajar pun ibadah, punya uang banyak pun ibadah, punya uang sedikit pun ibadah. Punya rumah bagus pun ibadah, punya rumah tidak bagus pun ibadah, asal diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Itu orang Islam, teman-teman. Yang ketiga, pertanyaan kemana saya pergi? Allah pun sudah jawab. Nggak perlu kita bingung-bingung lagi. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilaihi raji'un, dan kepadanya lah sesungguhnya kami kembali. Kira-kira peradaban mana sekarang yang paling bisa menjawab pertanyaan eksistensialis itu, teman-teman? Tentu peradaban Islam. Nah, mungkin itu tentang sedikit kita ngalor ngidur tadi ya. Tapi mungkin agak udah bisa menyambungkan teman-teman dengan tema kita hari ini. Sekarang kita akan bahas langsung tentang sekelumit tentang peradaban Islam. Yang pertama, latar belakang sejarah. Sejarah, teman-teman ya. Kata sejarah itu asal katanya adalah syajarah. Syajarah artinya seperti yang kita tahu, pohon. Syajarah artinya pohon. Diderivasi, diubah, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi sejarah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat sejarah dalam satu perumpamaan. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Nah, kita lanjut aja ya, teman-teman. Dua ayat ini itu Allah memberikan perumpamaan bahwa kalimat yang baik, perkataan yang baik itu seumpamanya adalah syajarah yang baik, sejarah yang baik. Bagaimana maksudnya? Akarnya tegak di atas muka bumi dan batang-batangnya mekar di atas langit. Kalau teman-teman bayangkan pohon, teman-teman ya, pohon yang paling bagus itu yang seperti apa? Pohon yang paling bagus itu adalah pohon yang akarnya kuat di atas muka bumi sehingga diterpa apapun dia tidak akan hancur. Dan yang paling luas jangkauan batang-batangnya sehingga dia bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Buah-buahnya jatuh di lokasi yang lebih banyak. Maka teman-teman, mari kita mencoba untuk terus menjadi apa? Menjadi orang yang memiliki kalimatan thayyibah, yang memiliki
kalimatan thayyibah bisa kita artikan sebagai jejak dan pengaruh yang baik supaya kita bisa menjadi syajaratun thayyibah. Allah juga memberi perumpamaan di ayat selanjutnya, "Famathalu kalimatin khabithah," dan perumpamaan kalimat yang buruk, "kasyajaratin khabithah," seperti syajarah yang buruk, "ijtussat min fawqil ardi ma laha min qaror." Dia tercerabut akarnya dari atas muka bumi, nggak bisa goyang terus, ada angin goyang, ada apa rubuh dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita memiliki kalimah atau pengaruh yang buruk sehingga nanti kita dikenal memiliki sejarah yang buruk sehingga kita tercerabut dari atas muka bumi. Lanjutnya teman-teman, di ayat selanjutnya Allah bilang apa? Nah ini, kenapa harus berperadaban Islam buat orang Islam? Namanya orang Islam, ya peradaban harus Islam dong. Apa kata Allah? Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan orang-orang mukmin dengan al-qaulus tsabit, dengan perkataan yang baik tadi itu. Sehingga orang mukmin akan memiliki syajarah thayyibah, pohon yang baik fil hayatid dunya, baik di dunia wa fil akhirah maupun di akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Adapun orang-orang yang zalim dari peradaban lain, maka Allah akan menyesatkan mereka. Itu teman-teman, syajarah. Latar belakang sejarah. Nah, sekarang apa sih dari tadi kita ngomong ngalor ngidul ngebul tadi kan tentang apa sih itu peradaban? Nah, tentang hal-hal di sekitar peradaban. Sekarang kita tanya apa sih peradaban itu teman-teman? Kita sekarang ambil dari ulama Islam. Namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Mengatakan bahwa peradaban adalah sekumpulan bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berbentuk kemajuan materi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun sosial yang ada dalam satu masyarakat atau pada masyarakat yang serupa. Seperti tadi yang disebut yang dijelasin sama Kak Umar tadi ya, persis. Kemajuan kumpulan dari prestasi-prestasi individu. Contoh nih teman-teman, contoh ya. Kak Tiara misalnya pergi umroh. Ketemu dengan orang Turki misalnya, perempuan. Ngobrol, nyambung ternyata. Ya. Atau nggak nyambung, terserah. Intinya ngobrol, ketemu gitu. Di beberapa bulan kemudian, Kak Tiara pergi ke Amerika Serikat, ketemu dengan bule, ya, kulit putih gitu, ngobrol. Kira-kira dengan orang yang mana dia akan menjadi lebih nyambung gitu. Dengan orang yang mana dia akan lebih nyaman. Tentu dengan orang yang dia temui di umroh tadi. Kenapa? Karena peradabannya sama. Teman-teman. Ya. Itulah menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Selanjutnya yang kedua, menurut Samuel Huntington mengatakan civilizations is the highest forms of cultural identities that are differentiated from each other by language, history, cultural traditions, and most prominently religion. Peradaban, kata Samuel Huntington, adalah bentuk tertinggi dari identitas kebudayaan yang bisa dibedakan melalui banyak hal. Bisa aja peradaban itu karena berbeda sejarah, berbeda bahasa, berbeda tradisi. Tapi kata Samuel Huntington apa? Yang paling membedakan peradaban, terutama pada hari ini adalah agama. Yang paling membedakan peradaban pada hari ini, terutama adalah, sekali lagi, agama, teman-teman. Oke. Nah, hari ini peradaban apa aja sih yang ada di dunia? Bisa kita lihat di petanya teman-teman ya. Peradaban apa aja sih yang ada di dunia sekarang hari ini? Bisa dilihat yang warna biru langit ya namanya. Biru langit itu peradaban ortodoks namanya, daerah Rusia, Eropa Timur. Yang warna coklat itu peradaban Afrika. Yang garis-garis arsir miring itu peradaban Islam. Indonesia di mana? Indonesia ada di situ. Oke. Yang coklat agak pekat itu Cina, peradaban Cina. Yang ungu itu peradaban Amerika Latin. Yang hijau sendiri itu ada peradaban Jepang. Kemudian yang garis-garis miring tapi ada motifnya itu peradaban India, peradaban Hindu. Sekarang kita bisa lihat ada peradaban Barat, ada peradaban Ortodoks, ada peradaban Afrika, ada peradaban Amerika Latin,
Ada peradaban Islam, ada peradaban India, ada peradaban Jepang, dan ada peradaban Cina. Nah, di masa depan apa sih yang akan terjadi antara peradaban? Yang pertama, bisa terjadi konflik antar peradaban, teman-teman. Bahkan ini terjadi. Sekarang terjadi. Contoh nih ya, contoh. Coba kita berpikir sedikit. Kalau ada perang antar satu peradaban, contoh orang Indonesia sama orang Malaysia, yang ada karena nggak perang ya. Apa yang perang antar dirinya masing-masing? Contoh perang suku gitu. Orang Madura sama orang Dayak itu dulu pernah perang ya teman-teman. Tapi mereka satu peradaban, sama-sama peradaban Islam. Walaupun bukan orang Islam, orang Dayaknya kebanyakan. Tapi peradabannya terpengaruh oleh peradaban Islam. Kalau ada orang Madura dan orang Dayak perang, kira-kira bakal besar nggak perangnya? Kira-kira besar nggak perangnya, teman-teman? Halo? Nah, Kira-kira besar nggak perangnya, teman-teman? Lebih Ustaz. Nggak besar, segitu aja, udah. Nggak bakal muncul di The New York Times. Nggak akan muncul di media Jerman, misalnya perang Dayak Madura. Itu nggak muncul, nggak muncul. Ya, segitu aja udah. Perang, tapi segitu aja. Nah, sekarang, hari ini, teman-teman, terjadi perang antara Israel dan Palestina. Israel itu peradabannya peradaban Barat. Oke? Palestina peradabannya peradaban Islam. Peradaban Barat dan Islam sekarang sedang berperang di Palestina. Besar nggak perangnya, teman-teman? Besar. Besar. Besar banget. Bukan cuma besar, besar banget. Contoh Ukraina dan Rusia. Ukraina itu peradabannya Barat, teman-teman. Rusia itu peradabannya Ortodoks. Tadi kan kita lihat di peta. Besar nggak, teman-teman, akibatnya? Besar. Oke? Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Cina dan Amerika sekarang sedang perang dagang misalnya. Antara peradaban Cina dengan peradaban Barat. Kira-kira besar nggak efeknya? Besar, teman-teman. Tapi misalnya antara sekarang di Suriah sedang ada perang antara orang-orang Suriah sendiri 10 tahun lalu gitu, 3 tahun lalu, 2 tahun lalu. Sekarang baru selesai perangnya. Terjadi perang, teman-teman. Tapi awalnya perangnya itu antara orang Rusia sendiri atau orang Suriah sendiri, orang-orang Islam sendiri. Nggak besar. Tapi kemudian datang Amerika, datang Rusia, datang orang-orang dari peradaban lain. Jadilah perang itu perang yang besar sampai berlangsung selama sekitar hampir 15 tahun, teman-teman. Itu apa yang terjadi pada hari ini. Yang kedua, kebangkitan peradaban non-barat. Kebangkitan peradaban non-barat. Di masa depan, bukan cuma Amerika Serikat yang akan jadi negara adidaya. Bahkan sekarang kita mulai lihat, dulu yang HP kita, HP-HP Korea. Korea itu peradaban barat, teman-temannya. Atau HP-HP Jepang. Sekarang mulai tergantikan dengan Xiaomi, Oppo, HP-HP Cina. Sekarang, mebel, peralatan-peralatan rumah tangga yang dulunya Philips dan sebagainya itu asalnya dari peradaban barat, dari Amerika, dari Eropa, mulai tergantikan dengan merek-merek Cina. Jadi di masa depan bukan cuman Amerika atau Barat yang akan menjadi dominator, yang akan menjadi penguasa, tapi peradaban-peradaban lain juga mulai akan bangun dan mulai akan mengurangi peradaban Barat. Dan yang ketiga, akan terjadi konflik antara 3 poros peradaban baru dunia, antara peradaban Barat, peradaban Cina, dan peradaban Islam. Barat sudah maju tentu. Cina, kita udah lihat kemajuannya bagaimana. Yang masih ditunggu adalah peradaban Islam, teman-teman. Peradaban Islam masih sibuk dengan dirinya sendiri. Masih sibuk dengan dirinya sendiri. Peradaban Islam masih nggak sadar bahwa dirinya perlu untuk bangkit. Peradaban Islam masih belum sadar bahwa dirinya adalah salah satu pemain besar dalam percaturan dunia. Bahkan yang perlu kita salahkan bukan pemimpin-pemimpin kita sendiri. Kira-kira sudah sadar belum kalau saya ini adalah pembawa panji peradaban Islam? Kira-kira sudah sadar belum kalau saya adalah orang yang bertanggung jawab atas kebangkitan peradaban Islam? Itu perlu kita tanyakan ke diri kita masing-masing.
Nah, ada refleksi teman-teman. Ada seorang ahli Amerika namanya Francis Fukuyama. Dia bilang Barat sudah menang. Dia bilang kita berada di penghujung sejarah karena hanya ada satu sistem yang akan terus mendominasi politik dunia, dan itu adalah sistem liberal demokratik peradaban Barat. Dia bilang yang menang udah selesai, semua konflik udah selesai, semua perang udah selesai. Udah mau perang apapun yang terjadi, yang menang pasti Barat, yang menang pasti Barat. Itu kata Francis Fukuyama. Kira-kira Kak Akbar setuju nggak dengan kata-kata Francis Fukuyama ini? Setuju nggak Kak? Setuju nggak Ya, Kak Akbar? Setuju. Setuju nggak bahwa Barat akan terus menang? oh enggak. Enggak. Oke, sekarang anak tanya Kak Akbar. Kak Akbar, Kak Akbar. Nih, Ya, Kak Akbar itu pakai baju apa ya? putih Baju gak? koko, Putih koko. baju muslim gitulah ya. Oke, Kak Akbar kenapa pakai baju itu? Kenapa nggak pakai baju ini? Kenapa nggak pakai baju jas gitu? Atau apa? Karena nyamannya pakai gini gak? Zamannya pakai gini. Zamannya pakai Gak gini. nyaman. Oh, Ya, nyamannya nyaman pakai gak? gini. Berarti pilihan Kak Akbar sendiri ya? Ya itu pilihan gak? Kira-kira kalau ada orang datang gitu Kak Akbar ya, kamu ngapain pakai baju orang Islam gitu? Ngapain pakai baju muslim gitu? Kira-kira Kak Akbar bilang apa? Ya itu pilihan dia. Itu pilihan saya gitu kata Kak Akbar ya. Iya betul. Atau Kak Akbar ke masjid gak? Taraweh gak Kak Akbar ya kira-kira bulan Ramadan? Terawih gak? Taraweh. Kenapa Kak Akbar taraweh? Kalau ada orang bilang datang Kak Akbar bilang, gak usah taraweh. Kenapa sih taraweh gitu? Kak Akbar responnya apa kira-kira? Ya karena ya itu udah kewajiban saya sendiri untuk terawih. Kewajiban saya sendiri. Luar biasa. Masya Nah, Allah. luar biasa. Nah, teman-teman ini bagus berarti Kak Akbar belum terkontaminasi barat. Cuma teman-teman, mungkin nggak tahu dengan teman-teman perempuan yang ada di sini ya. Misalnya orang Turki, perempuan Turki kalau ditanya, kenapa kamu berhijab? Kebanyakan jawabannya adalah, menurut survei, itu pilihan saya, that's my choice. Gitu. Saya mau berjilbab, berhijab, kenapa saya harus dilawan? Nah itu teman-teman, bagus mereka berhijab, cuman tidak disadari bahwa mereka jawabannya adalah jawaban orang barat. Saya milih untuk jilbab, itu pilihan saya. That's my choice katanya. Kenapa kamu lawan-lawan saya? Salah teman-teman, jangan. Kalau ditanya kenapa kamu berjilbab, jawablah itu adalah kewajiban saya. Itu jawaban orang Islam. Hati-hati. Kalau teman-teman tanya ke diri sendiri, kenapa kamu berjilbab, misalnya perempuan ya terutama, terus teman-teman jawab itu karena itu ya saya pilih karena saya berjilbab. Atau lebih parah lagi karena orang tua saya nyuruh gitu. Itu berarti teman-teman belum berperadaban Islam. Belum. Tapi kalau jawabannya masih itu kewajiban Tuhan saya, itu yang disuruh Tuhan saya, maka teman-teman alhamdulillah masih ada dalam peradaban Islam. Maka teman-teman, maksudnya adalah jangan kita menyerah dengan kata-kata Francis Fukuyama. Kita buktikan sama-sama bahwa peradaban Islam masih bisa bangkit dan bahkan siap untuk menantang peradaban Barat, dan Barat belum menang. Oke. Yang kedua, dimensi peradaban. Peradaban itu yang mana sih teman-teman? Apakah peradaban bisa dilihat dari perilaku masyarakat? Contoh, kalau lihat orang Indonesia, kebanyakan Muslim ya. Kalau lihat orang Indonesia kan, ya bangunnya jam 8, kemudian kamarnya berantakan, rumahnya kotor, makanannya tidak sehat, dapurnya nggak bersih. Pergi ke kerjaan, di tempat kerja korupsi, pulang dari kerja, langsung tidur, nggak bersih-bersih dulu, pulang dari kerja di jalan nyalip-nyalip, di jalan ugal-ugalan, padahal orang Islam teman-teman. Apakah itu yang kita lihat dari peradaban? Tentu bukan. Yang bisa dilihat dari peradaban bukan orangnya, tapi apa yang ada di belakang orang tersebut, atau asal dari peradaban tersebut. Jadi jangan sampai kita judging teman-teman, karena orang-orang ini ugal-ugalan berarti Islam ugal-ugalan, belum tentu. Karena orang itu belum tentu melaksanakan peradaban atau berperadaban yang baik. Peradaban itu bisa dilihat dari mana teman-teman? Nah, manusia teman-temannya itu kan punya dua dimensi. Ada luar diri, ada dalam dirinya. Ada fisiknya, ada jiwanya. Begitu juga dengan peradaban. Ada peradaban materi, bisa dilihat dari bangunan,
istana-istana, misalnya tempat ibadah gitu. Itu bisa melambangkan peradaban. Insya Allah ini akan kita lihat besok di Haikal Azra. Beliau akan membawakan contoh-contoh gambar-gambar. Jadi lebih seru ya besok teman-teman. Nggak kayak sekarang. Ada gambar-gambar yang kita bisa lihat. Oh ternyata ini peradaban Islam. Ini bukan. Oh ada nilai yang seperti ini. Ada nilai yang seperti itu. Jadi kita akan bisa melihat langsung contoh dari peradaban-peradaban. Ada bentuk seni rupa. Seperti kerajinan-kerajinan. Ada musik juga. Ada pertanian dan industri. Ada dimensi maknawi, ada isinya aturan-aturan, adat dan kebiasaan, norma dan nilai-nilai. Oke. Nah, ini satu contoh ya. Ini insya Allah besok Haikal Azra lebih banyak membahas kayak begini. Cuman sekarang Anda contohin salah satu aja. Sebelah kiri teman-teman. Itu adalah tempat tidurnya Ratu Inggris. Ya. Bukan Elizabeth tapi yang sebelumnya, Victoria atau siapa mungkin ya, tapi Ratu Inggris. Tempat tidurnya. Sebelah kanan itu tempat tidurnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Oke. Sebelah kiri Ratu Inggris, lihat tempat tidurnya seperti selayaknya seorang ratu gitu. Tempat tidurnya sendiri, bagus, ada hiasan-hiasan bagus, ada kelambu yang mewah. Dia tidur sendiri, nggak ada yang bisa ganggu. Kalau orang masuk harus minta izin. Kalau ada yang masuk tanpa izin bisa dipenggal kepalanya. Kemudian ada lukisan-lukisan tentang kejayaan-kejayaan kejayaan-kejayaan kekuasaannya. Ada lukisan tentang kemenangan perang, ada lukisan tentang utusan-utusan raja lain datang untuk memberi hadiah, ada lukisan tentang armada perang yang hebat. Itu yang kiri teman-teman lihat. Itu tempat tidur Ratu Inggris, peradaban barat. Coba kita lihat sebelah kanan teman-teman. Itu adalah kamarnya Sultan Muhammad Al-Fatih di Istana Topkapi. Ana sering banget ke sana teman-teman karena suka banget dengan bangunan itu. Tempat tidurnya di dalam itu. Ya, itu yang kotak itu teman-teman itu baru. Jadi anggap kotak itu nggak ada. Itu isinya adalah selendangnya Nabi. Jadi dulu itu nggak ada. Jadi tidurnya itu di dalam kayak kurungan itu loh teman-teman. Di sampingnya nggak ada lukisan. Apa yang ada? Ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ayat-ayat Al-Quran. Ada tempat baca Al-Quran di situ kalau kita lihat. Kemudian menariknya teman-teman, ketika Ratu Inggris tidurnya itu sendiri dan nggak boleh ada yang ganggu, Sultan Muhammad Al-Fatih tidurnya itu bersebelahan dengan kamar para santri-santri. Ini jarangnya tahu. Tidurnya bersebelahan dengan kamar para santri. Istana Topkapi itu tempat tidurnya Sultan, dia nggak tidur sama istrinya teman-teman. Nggak tidur sama istrinya. Jangan anggap Sultan itu istrinya 5 kemudian tidur setiap malam sama istrinya berlima. Itu nggak pernah tidur sama istrinya. Ya, setiap malam tidur sendiri. Tapi bersebelahan dengan para santri-santri. Tempat tidurnya Sultan itu dikelilingi oleh asrama pesantren bahasanya, namanya pesantren sekolah Enderun. Enderun Medrese namanya, Madrasah Enderun. Itu ada 6 kelas. Dan kelas paling tinggi, kalau sudah sampai kelas paling tinggi, itu nanti tidurnya samping Sultan. Coba, raja mana di dunia yang tidurnya sama penuntut ilmu? Hanya rajanya orang Islam, teman-teman. Nah, itu baru satu contoh. Nanti akan banyak contoh, insya Allah besok akan lebih seru lagi, ada perbandingan antara kemajuan peradaban Islam dan kemajuan peradaban Barat. Nah, sekarang kita masuk ke peradaban Islam. Ada dinul Islam. Apa sih dinul Islam? Itu kita lihat aturan ilahi yang menuntun para pemilik akal sehat secara tanpa terpaksa untuk mendapatkan apa? Kebaikan dalam urusan dunia dan kebahagiaan pada urusan akhirat. Coba kita lihat bedanya ya. Kalau dalam urusan dunia, Islam itu memberikan kebaikan, bukan kebahagiaan. Karena ada orang yang nggak bahagia, mungkin nggak mewah hidupnya, cuman baik. Tapi untuk urusan akhirat, yang dicari bukan kebaikan lagi, yang dicari adalah kebahagiaan. Itu menurut Islam. Jadi ketika ada orang Islam miskin, belum tentu dia itu buruk, itu enggak ya. Tapi karena yang dicari bukan kebahagiaan, yang dicari adalah kebaikan. Itu ya teman-teman, dalam urusan dunia. Nah, ciri khas peradaban Islam itu apa? Peradaban Islam, ciri khasnya yang pertama melibatkan Allah dalam segala hal. Tidurnya ingat Tuhan, makannya ingat Tuhan, berjalannya ingat Tuhan, bikin rumah ingat Tuhan, bikin istana ingat Tuhan, seperti yang tadi. Nanti akan lebih banyak contoh fisiknya besok, gambar-gambarnya. Tapi peradaban Barat apa? Manusia adalah pusat alam semesta. Yang penting saya tidurnya nyaman. Makanya bagaimana saya harus bikin kasur yang paling nyaman, kamar yang paling nyaman buat saya.
Rumah yang paling bagus buat saya. Pekerjaan yang paling bagus buat saya. Harta yang paling banyak buat saya. Manusia adalah pusat alam semesta. Itu adalah Western civilization. Bagiannya Tuhan mana? Nggak ada. Bagiannya Tuhan cuma di gereja. Di luar gereja nggak boleh. That's Western civilization. Yang kedua, peradaban Islam berdasarkan apa? Ghaib dan syahadah. Ghaib artinya wahyu, teman-teman. Quran dan hadis. Syahadah artinya kenyataan. Kenyataan. Peradaban Barat berdasarkan kenyataan aja, syahadah aja. Jadi contoh begini, teman-teman. Kemarin sempat Ana lihat ada video di TikTok apa gitu ya. Apa enggak TikTok, Instagram kayaknya. Dia bilang apa, teman-teman? Sebenarnya kenapa sih daging babi itu haram? Padahal ada banyak orang makan daging babi nggak sakit loh. Nggak sakit. Katanya kan daging babi itu ada cacing pita gitu. Cuma enggak. Masalahnya contoh orang Hindu Bali misalnya, mereka makan babi nggak sakit apa-apa gitu, malah lebih sehat kadang-kadang. Ayo, itu jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya adalah karena yang menyuruh saya tidak makan daging babi itu Tuhan saya. Tanpa saya harus tahu kenapa. Tanpa saya harus tahu kenapa. Itu namanya al-ghaib, wahyu. Itu namanya al-ghaib, itu namanya wahyu. Ya. Kalau walaupun menurut penelitian itu nggak berbahaya, tapi ketika Tuhan saya bilang jangan, saya nggak akan lakukan. Contoh lain, ada penelitian bilang kalau kita minum khamr, alkohol, 2 tetes atau 2 sendok setiap pagi itu bisa meningkatkan produktivitas kerja, katanya, teman-teman. Katanya penelitian. Tapi orang Islam tetap nggak boleh minum. Kenapa? Karena walaupun penelitian kenyataannya bilang begitu, tapi ketika Tuhan saya bilang jangan dalam al-ghaibnya, maka saya tidak akan lakukan. Itu perbedaannya orang Islam dengan peradaban yang lain. Yang ketiga, kebenarannya orang Islam sudah ada dan sudah mutlak. Sebenarnya kebenarannya orang Barat itu masih dicari, bahkan mungkin relatif. Kalau teman-teman cari apa namanya? Kalau teman-teman cari filsuf-filsuf itu keluarnya banyak kan orang Barat ya. Kenapa? Karena mereka sampai sekarang masih mencari, teman-teman. Kebenaran itu apa sih gitu. Mereka sampai sekarang masih nyari. Filsuf-filsuf yang luar biasa itu nggak ada artinya dibanding nenek-nenek tua di desa yang setiap hari sholat 5 waktu. Kenapa? Karena nenek tua di desa yang setiap hari sholat 5 waktu sudah menemukan kebenaran, teman-teman. Sudah menemukan kebenaran. Tapi filsuf-filsuf yang namanya dipajang di buku-buku, di lukisan-lukisan, mereka masih mencari, teman-teman. Kira-kira lebih mulia yang masih mencari atau lebih mulia yang sudah menemukan? Tentu yang sudah menemukan. Maka wajib bagi kita menghargai setiap muslim. Apapun bentuknya, bagaimanapun rupanya, wajib. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah menemukan kebenaran. Baik. Ini perjalanan panjang peradaban Islam terakhir. Yang pertama ada Asri Sa'adat atau abad kebahagiaan pada masa hidupnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian berkembang menjadi dinasti Umayyah, kemudian menjadi dominasi dinasti Abbasiyah, kemudian lanjut ke kerajaan kecil dan dominasi Utsmaniyah, dan berakhir pada tahun 1924 sampai sekarang adalah masa nation state atau ketika umat Islam hidup di negara-negara yang berbeda-beda dengan urusannya yang berbeda-beda masing-masing. Mungkin besok akan kita bahas tentang kerajaan kecil dan dominasi Utsmaniyah aja, teman-teman. Ya. Nanti Ustaz Haikal akan menyampaikan. Yang terakhir, umat adalah inferiority complex. Apa itu? Ya, satu kata, minder. Oke. Sudah habis waktunya. Oke, sedikit lagi. Minder. Orang Islam sekarang minder, teman-teman. Minder banget. Ketika dia ngelihat bule, seakan-akan bule itu paling hebat. Seakan-akan bule itu paling pinter, paling maju. Orang Islam minder, teman-teman. Ketika dia ketemu sama orang dari Barat, seakan-akan dia merasa dirinya itu nggak ada apa-apanya. Minder. Kenapa minder? Karena tidak tahu dirinya sendiri, tidak tahu nilai peradabannya sendiri, tidak tahu sejarah dirinya sendiri. Teman-teman, ketika ada satu meja, ada 5 orang dari 5 peradaban berbeda yang duduk di satu meja, satu-satunya orang yang bisa duduk dengan dada tegak adalah orang Islam. Kenapa, teman-teman? Karena orang Islam, satu, adalah satu-satunya yang sudah menemukan kebenaran, dan kedua, adalah satu-satunya yang tidak punya noda masa lalu.
Ini bisa diperdebatkan kalau misalnya ada waktu lebih panjang, cuman ya nanti silahkan dicari tahu sendiri. Penyakit yang kedua, teman-teman, adalah penyakit isolation complex, menutup diri. Kalau dia tidak tahu diri sendiri, bisa saja dia menutup diri. Apa artinya? Ah, saya orang Islam, nggak mau belajar tentang dunia Barat, nggak mau belajar tentang dunia ini, dunia Cina dan lain sebagainya. Masuk ke politik, nggak boleh belajar sosiologi, nggak boleh belajar fisika dan kimia. Itu namanya isolation complex. Dan dua kompleks ini, baik inferiority complex minder atau isolation complex menutup diri, ini dua-duanya adalah penyakit umat Islam. Baik, teman-teman, mohon maaf jika terlalu panjang. Eh, Semoga bermanfaat, walaupun sedikit. Setidaknya hari ini kita ada pendahuluan untuk belajar peradaban Islam. Apa itu peradaban? Kenapa penting kita belajar peradaban? Kita itu siapa dan apa namanya penyakit umat Islam sekarang, termasuk penyakit kita, teman-teman. Tanya ke diri sendiri masing-masing, apakah kita punya dua kompleks tadi? Kalau masih punya, berarti ada yang salah. Ada yang salah dengan pemahaman diri kita dalam memandang dunia. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Lalu Muhammad Hayi atas pemaparan materi yang sangat amat menarik. Kalau kita bahas tentang sejarah, kita menarik ke masa lampau, hal-hal yang terjadi di masa lalu ya Kak ya. Oke, selanjut sekarang ada sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan pertama kita buka 2 orang penanya. Untuk yang ingin bertanya nanti boleh raise hand ya teman-teman. Adakah yang ingin bertanya? Gak ada biasanya. Udah paham semua Masya kita Allah. kali ya. Masya Allah. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ustadz Umar, Kak Umar tuh. Oh, Ustadz Umar, boleh. Ustadz Umar, monggo, silakan. Baik, Bismillah. Sebelumnya mau mengapresiasi dulu ya kepada Kak Hai yang sudah membawakan materi sangat mudah dipahami dan juga bermanfaat gitu bagi kita semua. Jadi kita lebih mengenal gitu framework peradaban Islam itu kurang lebih seperti apa gitu. Nah, Ustadz Hai, mungkin saya punya keresahan pribadi gitu dan mungkin nanti bisa coba kita bahas gitu di pertanyaan kali ini gitu. Jadi kalau dari yang saya lihat sendiri gitu, muslim ya, kita sebagai muslim itu punya gitu spirit untuk mendulang kembali ataupun membangkitkan kembali kejayaan Islam itu bisa ada gitu. Spirit itu ada gitu. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika spirit itu ada tapi melangkah untuk menuju spirit itu tuh dengan langkah-langkah yang sporadis. Contoh misalnya, saya maunya seperti yang antum bilang tadi gitu. Saya kalau mau besar maunya jadi ulama gitu. Dan membatasi ulama itu adalah mereka-mereka yang belajar ilmu syariah gitu. Mereka yang belajar ilmu sufi gitu. Nah, dampak dari ini kalau dari yang saya lihat adalah semua sistemasi yang kita hadapi itu dikendalikan oleh Barat. Bahkan kalau tanpa kita sadari gitu, sistem pendidikan kita gitu di Indonesia gitu, itu tuh benar-benar terjadi sekularisasi itu. Dimana kalau kita belajar dunia ya udah dunia aja gitu. Kalau kita belajar tentang Islam, Islam saja gitu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau menurut antum gitu sebagai seorang mahasiswa yang memang konsen gitu dan mengkaji dalam peradaban Islam gitu. Kira-kira masalah seperti ini apa gitu solusinya gitu dan bagaimana sih implementasi ataupun framework cara berpikir kita bagi kita gitu khususnya sebagai seorang yang mahasiswa belajar supaya kita tuh bisa lebih baik gitu dalam memandang peradaban Islam ini. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih Ustadz Umar. Pertanyaan yang luar biasa dan sangat penting. Jadi memang betul bahwa sekarang ada dikotomi bahasanya, ada pembedaan. Kalau orang sudah belajar agama, ya udah belajar agama aja. Kalau orang yang tidak belajar agama, ya udah ngapain ikut-ikutan belajar agama gitu kan maksudnya. Padahal itu salah. Sepanjang perjalanan sejarah peradaban Islam, agama
dan non-agama itu nggak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dalam hal apa namanya menyibukkan diri dalam belajar dua hal itu nggak ada perbedaan. Ulama-ulama kita, contoh Ibnu Rushd, filosof, tapi dia juga ulama. Ulama maksudnya, tapi dia juga paham agama. Bahkan dia penulis Bidayatul Mujtahid. Dia tahu 4 madhab dengan pendalilannya masing-masing dan membandingkannya. Padahal dia filsuf. Eh, siapa? Imam Ghazali, filsuf dan seorang ahli logika, ahli mantik. Juga ahli agama. Nggak perlu kita sebutkan nama-nama kitabnya karena sangat banyak gitu kan. Al-Farabi, filsuf, ahli sains, ahli kimia, dan juga seorang ahli agama. Ibnu Sina, filsuf, mutakallim, ahli kedokteran, ahli ilmu alam, dan juga seorang ahli agama. Semua, mungkin bisa kita sebutkan pada masa-masa keemasan peradaban Islam, hampir semua ulama kita tidak membedakan antara, ya kalau saya ahli agama ya saya ahli agama aja, pakai jubah, pakai sorban, diam di pesantren atau diam di tempat kholwat, kemudian ya udah menyibukkan diri dengan urusan agama aja, gak perlu saya tahu urusan-urusan lainnya, gak perlu saya mengurusi hal-hal lainnya. Jadi itu salah. Dan itu memang kekurangan kita yang harus kita sebagai generasi umat Islam masa kini buat memperbaiki hal tersebut. Bahkan teman-teman, sekarang kita bedain nih. Ada mahasiswa yang belajar ilmu agama, gitu kan. Ada mahasiswa yang tidak belajar ilmu agama. Yang kita bahas tadi tentang peradaban Islam, apakah untuk mahasiswa yang belajar agama saja? Enggak. Apakah untuk mahasiswa yang tidak belajar agama saja? Tidak, tapi buat kita semua. Sehingga nanti framework, cara berpikir, mindset tentang peradaban Islam tadi, seorang mahasiswa kedokteran ketika dia lulus, selama dia menuntut ilmu kedokteran dan lulus nanti menjadi dokter, dia menjadi dokter dengan nilai-nilai keislaman. Sehingga tidak mungkin dia korupsi, sehingga ikhlas dia dalam melayani, sehingga nanti dia bisa memberikan manfaat lebih banyak. Seorang penceramah yang belajar agama nih, ketika dia paham framework, dia paham mindset peradaban Islam, maka dia tidak akan menjadi seperti, mohon maaf, dai-dai yang kita lihat sekarang. Kebanyakan di media sosial gitu ya. Ya hanya untuk memperkaya diri, isi ceramahnya aneh-aneh dan lain sebagainya. Seorang Kak siapa misalnya di sini? Kak Hidayat ini kuliahnya apa ya kalau salah keperawatan gitu. Seperti yang kita bilang tadi, ketika dia paham mindset peradaban Islam, dia akan menjadi seorang perawat yang luar biasa atau apa rekam medis, mohon maaf, rekam medis. Dia akan menjadi seorang pegawai rekam medis yang jujur. Dia akan menjadi seorang pegawai rekam medis yang kita bilang, untuk apa saya hidup? Adalah untuk liya'budun, untuk beribadah. Seorang muslim mindsetnya begitu. Ketika seorang tugas rekam medis gitu ya, punya mindset saya melakukan pekerjaan ini untuk ibadah, mungkinkah dia korupsi? Mungkinkah dia malas? Mungkinkah dia merasa bahwa wah nggak apa-apa nih 1-2 data saya kurang atau tidak sesuai? Nggak mungkin, karena dia tahu bahwa ini adalah ibadahnya dan tidak mungkin seorang beribadah memberikan ibadah yang buruk atau kurang. Jadi betul tadi kata apa namanya? Kata Kak Umar, dan bentuk konkretnya, tadi kan kita bahas konsep-konsep, bentuk konkretnya adalah teman-teman, kita pertama adalah dari sendiri. Kita tanya diri sendiri, saya ini dengan tiga pertanyaan tadi. Kira-kira sudah sesuai belum dengan jawaban yang Islam berikan? Gitu. Pertama, tanya diri sendiri dengan 3 pertanyaan kejati dirian tadi, kira-kira sudah sesuai belum dengan pertanyaan peradaban Islam? Yang kedua, kita obati 2 penyakit tadi. Karena mau nggak mau pasti ada secuil saja dari penyakit tersebut dalam diri kita. Kira-kira saya minder nggak sama orang dari peradaban lain? Kira-kira saya menutup diri nggak dengan orang dari peradaban lain? Kalau memang iya, berarti saya perlu belajar, saya perlu mencari tahu tentang sejarah peradaban saya supaya saya tahu dan saya perlu membuka diri saya. Yang ketiga, tadi ketika sudah bisa apa namanya, mengobati diri sendiri dari penyakit-penyakit tadi, apa yang perlu saya lakukan? Yang bisa saya lakukan adalah apa namanya, juga menyadarkan teman-teman kita, terutama dari keluarga kita, teman-teman kita yang satu komunitas dan lain sebagainya, supaya framework mindset ini bisa menyebar lebih baik dan bisa dipahami lebih baik sehingga peradaban Islam bisa maju. Teman-teman, ada satu anekdot ya. Ada satu anekdot.
Sekarang kan Palestina lagi dijajah sama Israel ya, sedang dihancurkan sama Israel. Dan dulu kita punya satu pemimpin Islam yang membebaskan Palestina. Siapa namanya teman-teman tahu nggak kira-kira? Siapa nama pemimpin Islam yang membebaskan Palestina itu kira-kira dulu? Dari pasukan perang salib. Lupa kayaknya ya. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang semua orang bahas tentang Salahuddin Al-Ayyubi, teman-teman. Karena pengen pengen jadi Salahuddin Al-Ayyubi. Pengen menjadi orang yang membebaskan Palestina dari Israel. Semuanya. Tapi mereka lupa, kita lupa, bahwa di belakang Salahuddin Al-Ayyubi ada petugas yang tugasnya adalah menjaga ternak supaya makannya prajurit itu tetap terpenuhi. Ada petugas yang tugasnya mencuci kuda, ada petugas yang tugasnya menarik gerobak, ada petugas yang tugasnya membetulkan pedang-pedang dan peralatan perang yang rusak. Nggak semua orang harus jadi Salahuddin Al-Ayyubi seperti itu. Yang penting semua orang paham tugasnya dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu tugas rekam medis yang baik, kita perlu pendidik yang baik, kita perlu sertifikasi apa ini Kak siapa namanya? Halal itu siapa yang sertifikat halal kemarin? Kak Salu ya kayaknya kemarin. Ya sertifik apa petugas sertifikasi halal yang baik. Kita perlu seperti kayak Umar, dokter yang baik. Yang baik itu maksudnya apa? Yang sesuai dengan framework peradaban Islam. Oke, mungkin cukup. Terjawab?